semuanya teman-teman, selamat datang di channel Plankton Trader. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah video tentang psikologi ya. Jadi di sini saya udah siapkan judulnya, waspada, trader pemula pasti kena efek Dunning-Kruger ya. Jadi ada sebuah penelitian teman-teman yang meneliti tentang kemampuan ya, kemampuan atau terkait dengan suatu pencapaian ya, dimana efek Dunning-Kruger ini senantiasa mempengaruhi ya, tentunya kepada pemula ya, pemula dalam hal ini trading ya. Ini tidak melulu harus trading, tidak hanya di trading, contohnya bisa juga di sesuatu hal yang lain. Ketika berhubungan dengan kemampuan seseorang itu, ini efek Dunning-Kruger ini biasanya berpengaruh ya. Dan ini 100% pengaruhnya ya. Pasti kena ya. Tentunya kalau di trading pasti kena ini. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apa itu? Apa yang dimaksud dengan Dunning-Kruger? Oke, di sini saya siapkan slide ya. Ini secara umum ya, Dunning-Kruger ini secara umum seperti ini ya. Secara umum dia I'm smarter than you all, at least that what I think ya. Jadi saya berpikir bahwa saya lebih pintar dari orang lain, seperti itu. Jadi apa ya istilahnya kalau di Indonesia itu dia merasa bisa tapi tidak bisa gitu ya. Itu adalah efek dari Dunning-Kruger. Dan itu sangat besar sekali pengaruhnya dalam dunia trading ya. Oke, kalau kita lihat pembahasannya, ini bersumber dari Wikipedia ya. Jadi di sini dikatakan efek Dunning-Kruger ini adalah jenis bias kognitif di mana orang percaya bahwa mereka lebih pintar dan lebih mampu daripada yang sebenarnya. Pada dasarnya, orang berkemampuan rendah tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mengenali ketidakmampuan mereka sendiri. Kemudian kombinasi dari kesadaran diri yang buruk dan kemampuan kognitif yang rendah menyebabkan mereka terlalu tinggi menilai kemampuan mereka sendiri ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kemudian dalam psikologi, istilah bias kognitif mengacu pada keyakinan tidak berdasar yang dimiliki oleh banyak dari kita, seringkali tanpa disadari ya. Jadi keyakinan yang tidak berdasar yang dimiliki oleh banyak dari kita ya, itu disebut bias kognitif ya. Jadi bias itu kan bias nggak terlalu ini ya, nggak terlalu meyakinkan ya. Jadi seperti abu-abu ya, atau kurang jelas ya. Bias itu nggak jelas gitu. Oke, itu pengertiannya. Kemudian nah, dalam dunia trading itu pasti banyak yang dari kita mempunyai harapan ya untuk bisa profit tentunya. Karena tidak bisa dipungkiri juga ya bahwa tujuan dari trading itu adalah untuk profit ya, walaupun memang mungkin ada tujuan-tujuan lain ya. Tapi secara umum itu kita berharap dengan trading kita bisa profit atau menghasilkan uang ya. Kemudian itu harapan kita, dan sering kali realita itu adalah sebaliknya ya. Realita berbanding terbalik dengan harapan. Jadi yang kita lakukan adalah seperti ini ya, menghabiskan atau membakar dana atau modal kita ya, atau loss ya di sana. Ini biasanya pemula ini pasti kena ya. Kemudian finalnya ya kita akan merasa tidak mampu ya, atau bisa stres di sini ya.
ada banyak emosi yang terlibat di sini ya. Ada marah, ada eh, khawatir dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah hasil dari pengaruh itu, Dunning-Kruger. Kemudian ini adalah grafiknya ya. Ini adalah grafik Dunning-Kruger. Nah, sekarang kita akan bahas apa hubungannya dengan dunia trading, khususnya ini nggak termasuk pemula ya. Kalau yang udah pro juga masuk di sini ya, di Dunning-Kruger. Tapi kalau perjalanan awal dari pemula itu biasanya ya seperti ini, seperti grafik Dunning-Kruger ini. Di sini ada grafik ya, di sini ada confidence ya, keyakinan. Jadi ada keyakinan tinggi, keyakinan rendah, kemudian di sini ada level kompetensi ya, atau kompetensi ya. Kompetensi itu ada banyak ya, ada skill, ada psikologi, ada pokoknya yang berhubungan dengan kemampuan lah. Kemudian di sini di awalnya di sini ada tidak tahu apa-apa ya di sini, sampai menjadi expert ya, atau menjadi di sini kalau trader pro trader ya, atau mentor itu di sini ya, di wilayah ini. Nah, yang terjadi adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi biasanya trader pemula itu kena efek Dunning-Kruger ini. Dia di awal-awal keyakinannya sangat tinggi ya, atau tinggi confidence-nya ya, confidence. Keyakinan dirinya sangat tinggi, tapi kompetensinya atau skill-nya nggak ada ya. Jadi di sini dia naik, kompetensinya sangat tinggi, dan di sini mencapai puncak yang namanya peak of Mount Stupid ya. Jadi di sini dikatakan ujung dari kebodohan ya. Nah, disinilah kita ini adalah awal mula kita kenal trading, kita melakukan open posisi, berharap kita profit terus ya. Jadi di sini. Di sini akan ada profit, enggak profit, profit, enggak profit, profit, enggak profit ya. Jadi di sini akan terjadi judi ya. Itulah kenapa banyak yang bilang trading itu judi, karena kenapa? Karena di sini 50-50, 50-50. Soalnya kenapa begitu? Karena kita hanya melihat, atau di trading itu kan ada buy atau sell ya. Jadi di sini ada 50-50, kadang loss, kadang profit, loss, profit, loss, profit. Pokoknya di sini nggak ada konsistensi. Sampai akhirnya di suatu ujung kenapa dia turun? Ya. Kenapa kira-kira? Bagi yang sudah mengalami ya. Ketika di sini mengalami loss profit ya. Di sini tentu saja dalam perjalanan ini kita juga mencari yang namanya teori ya. Teori trading di sini kita udah tahu sedikit ya. Tapi tahu baru sedikit ya. Sampai di ujung ini kita akhirnya bingung di sini ya. Kenapa dia jatuh? Karena di sini kita bingung ya. Kita tidak lagi open buy atau open sell, tapi di sini udah kita melakukan dengan suatu teori, tetapi teorinya sendiri kita bingung ya. Artinya kita kebingungan dalam memahami teori, mana yang benar, mana yang tidak benar ya, itu tidak kita ketahui kan. Dalam dunia trading ada banyak yang harus digabungkan ya, antara kondisi market, ada ekor candle, tekanan, momentum, kemudian pola candle dan lain sebagainya itu. Jadi karena di sini udah numpuk ya, katakanlah numpuk gitu. Di sini juga kita sangat keyakinannya mulai berkurang di sini ya. Dimana di sini kan keyakinan mulai tinggi, mulai dia dari bawah menuju ke atas, kemudian di sini mulai agak ragu-ragu gitu ya. Ditambah dengan teori yang kurang mantap, jadi di sini akan ada loss ya. Entah lossnya karena dia langsung entry banyak ya, atau entry kecil ya, sama aja. Pokoknya di sini akan ada loss.
sampai akhirnya dia turun lagi ya. Disinilah biasanya orang baru menyadari kalau dia memang lost dan tidak punya kemampuan ya. Dan di sini biasanya kita itu berpikir bahwa oh ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya. Seperti itu. Ternyata saya masih banyak kekurangan seperti itu. Jadi di sini seperti kata apa ya? Sudah terjadi dah. Ini sudah terjadi dan kita baru menyadarinya di sini. Nah, disinilah biasanya kita mulai akan belajar ya. Di sini kita belajar ya. Kita ada teori di sini. Cuma kita ngambil ke sana kemari gitu ya. Nggak terlalu fokus di sini. Ada dari sumber satu sumber, dua sumber, tiga sumber ya. Jadi banyak akhirnya bingung sendiri dan lost ya. Kemudian di sini kita mulai akan menyadari dan di sini mulai kita belajar ya. Di sini akan lama teman-teman ya. Bayangkan dia naik cepat tapi di sini lama sekali ya. Ini rentangnya mungkin bulanan ya, bulanan, mingguan bahkan ya. Dan di sini rentangnya adalah tahunan ya. Seperti itu. Oke, di sini disebut dengan Valley of Despair ya. Jadi lembah apa ya? Lembah penyiksaan. Despair itu kan seperti stres ya, stres dan lain sebagainya. Putus asa itu di sini. Nah, disinilah biasanya banyak yang tidak melanjutkan ke sini ya. Dalam artian game trading itu gambling dan ini nggak cocok untuk saya, jadi dia nggak melanjutkan untuk belajar, jadi dia berhenti ya. Dia berhenti dan nggak lagi trading ya. Dan itulah kadang membuat efek-efek seperti trading adalah gambling gitu ya. Emang ada bagian gambling di sini ya. Kemudian bagi yang melanjutkan dia akan ke atas ya. Dan di sini akan tentu saja karena dia belajar gitu. Dan tentu saja pembelajarannya harus benar ya. Karena kalau tidak di sini bisa muter-muter ya. Di sini bisa muter-muter ya di sini. Kalau nggak benar, terus saja muter-muter di sini gitu. Bagi yang memang serius ya, serius, walaupun muter-muter tapi nanti pada akhirnya dia akan mencapai pencerahan ya, atau di sini disebut dengan slope of enlightenment ya. Di sini dia akan mengalami pencerahan dan untuk terus berjalan mencapai suatu di sini disebut plateau of sustainability ya. Jadi dia udah ketahanannya di sini udah teruji ya, artinya dia nggak akan gampang seperti ini, dia nggak akan gampang terjun turun. Kenapa? Karena dia udah mengalami pengalaman di sini, udah ada pengalaman, kemudian udah ada skill juga ya, skill pengalaman kan. Kalau pengalaman kan bisa psikologi, kalau skill kan mungkin analisa gitu ya. Jadi di sini udah dia seperti pro trader lah. Jadi dia udah profit konsisten di sini. Nah, itulah kira-kira teman-teman ya pengertian dari grafik Dunning-Kruger. Dan di sini kemungkinan dia juga akan turun dikit ya seperti itu, tapi dia nggak akan seperti ini. Dia nggak akan jatuh dalam, naik kemudian jatuh dalam. Ini seperti ranging market ya, ini seperti trending market gitu. Jadi kalau grafiknya ya sama-sama begitu juga ya. Oke, itu teman-teman grafik Dunning-Kruger yang sangat berpengaruh terhadap trader pemula ya. Jadi perlu diwaspadai hal ini, dan sebelum kita berputar-putar di sini lebih lama ya. Karena kalau berputar-putar di sini lebih lama juga nggak bagus ya. Karena waktu kita akan terbuang dan untuk mencapai ini akan lama ya. Jadi tergantung orangnya ya. Kalau memang pembelajarannya benar, dia akan cepat sampai di sini, sampai di pencerahan. Kalau pembelajarannya salah, tetap itu saja ya, tetap di sini ya. Itu bahayanya di sana. Gitu. Jadi perlu disadari karena ini adalah grafik ini adalah berhubungan dengan psikologi manusia ya. Jadi itu sangat berpengaruh dalam trading.
Oke, itu mungkin penjelasan saya. Kemudian tentu saja karena kita sudah tahu bahwa mungkin akan terjadi seperti itu, kita perlu solusi ya. Dan kita akan mulai belajar ya. Kemudian tentu saja untuk mencapai goal ya. Goalnya ya terutama profit ya. Kemudian ini bisa goal yang lain ya. Mungkin ada yang mau jadi mentor, seperti itu kan goalnya banyak ya. Untuk pengembangan diri mungkin akan ada goal-goal yang lain setelah ini. Biasanya sih pertama ini tercapai, kemudian ada goal yang lain yang akan mengikuti. Oke, itu teman-teman penjelasan saya sedikit tentang Dunning-Kruger effect ya, yang perlu diwaspadai oleh para trader pemula ya. Kalau trader yang pro mungkin sudah tahu ya. Oke teman-teman, itu saja untuk penjelasan psikologi trading kali ini ya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan salam trader.